Halo semuanya, saat ini internet menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi tahukah kalian, tidak semua aktivitas online itu positif. Cyberbullying dan cyberstalking adalah ancaman yang nyata di dunia digital. Mengapa cyberbullying dan cyberstalking berbahaya? Karena bisa berdampak serius pada korban, baik secara mental, emosional, sosial, maupun fisik. Nah, dalam video ini, kita akan membahas apa itu cyberbullying dan cyberstalking, bagaimana hubungannya keduanya dengan hukum telematika, apa saja sanksi hukum yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana hukum telematika di Indonesia mengaturnya. Cyberbullying dan cyberstalking adalah dua bentuk kejahatan cyber yang melibatkan pelecehan dan ancaman terhadap seseorang melalui internet ataupun teknologi digital. Cyberbullying adalah perundungan atau pelecehan yang dilakukan di dunia maya, biasanya melalui media sosial, pesan teks, email, ataupun platform online lainnya. Contoh yang biasanya terjadi di media sosial yang pertama, menghina atau merendahkan seseorang dengan menyebarkan fitnah tentang seseorang di media sosial. Yang kedua, mengunggah foto atau video seseorang tanpa izin dengan tujuan mempermalukan. Yang ketiga, mengirim pesan ancaman atau intimidasi secara ulang kepada seseorang. Adapun contoh kasus nyatanya yang terjadi pada Januari 2021, Natalius Pigai, mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan tokoh asal Papua, menjadi korban serangan rasis di media sosial. Serangan tersebut terkait dengan kritik yang ia sampaikan terhadap pemerintah. Pelaku serangan adalah Ambrosius Nababan, ketua relawan pro Jokowi Amin. Unggahan bernada rasis tersebut memicu kemarahan netizen yang menuntut Ambrosius menghapus cuitannya. Meskipun cuitan tersebut dihapus, persoalan tidak selesai karena banyak masyarakat Papua yang merasa tersinggung. Kasus ini kemudian ditangani oleh Bareskrim Polri dengan dianalisis oleh tim siber Bareskrim. Ambrosius Nababan dipanggil untuk diminta keterangan terkait dugaan tindakan rasisme terhadap Natalius Pigai. Ketua relawan Pro Jokowi Maruf Amin atau Pro Jamin, Ambrosius Nababan, terkena kasus dugaan ujaran rasisme terhadap mantan Komisioner HAM Natalius Pigai. Terkait dengan hal ini, Ambrosius lantas dipanggil oleh Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan. Cyberstalking adalah bentuk pengutilan atau pelecehan yang lebih serius, di mana seseorang menggunakan teknologi digital untuk mengawasi, mengancam, ataupun menakut-nakuti korbannya secara terus-menerus. Contohnya yaitu dengan cara mengirimi pesan ancaman ataupun pelecehan secara berulang-ulang kepada korbannya. Kemudian ada dengan cara melacak lokasi korban menggunakan media sosial maupun teknologi lainnya. Yang terakhir juga ada menggunakan identitas palsu untuk menghubungi ataupun mengganggu korbannya secara terus-menerus. Nah, baik, pada salah satu contoh kasus cyberstalking itu ada pada Widika Setmor yang mengalami teror dari seorang stalker sejak Maret 2022 yang mengetahui informasi pribadinya dan terus mengganggunya melalui berbagai akun media sosialnya.
meskipun telah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya pada Juli 2023, hingga Oktober 2024 belum ada perkembangan signifikan dari kasus tersebut. Teror ini berdampak pada kesehatan mentalnya serta karirnya juga, karena stalker juga menyerang brand yang bekerja sama dengannya. Pada Oktober 2024, Yudika bersama kuasa hukumnya kembali mendatangi polisi untuk menindaklanjuti kasusnya tersebut yang masih dalam tahap penyelidikan. Artis Yudika Sidrom saat ini mulai resah dan tidak tenang menghadapi penguntit yang sempat mengaku sebagai fansnya. Cyberbullying dan cyberstalking memiliki hubungan yang erat dengan hukum pidana kita karena keduanya terjadi di ranah digital dan melibatkan penyalahgunaan teknologi informasi. Cyberbullying adalah tindakan menghina, mencemarkan nama baik, atau merendahkan seseorang melalui media sosial. Sedangkan cyberstalking adalah tindakan menguntit, mengawasi, dan mengintimidasi seseorang sehingga korban merasa tidak aman. Kedua tindakan ini termasuk dalam kategori kejahatan cyber yang dapat merugikan psikis para korban. Di Indonesia, cyberbullying dan cyberstalking itu sudah diatur dalam beberapa undang-undang, terutama dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang telah direvisi dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Adapun pasal yang relevan dengan cyberbullying yaitu undang-undang yang telah diatur dalam pasal 27 ayat 3 yang melarang distribusi atau transmisi informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik, dan juga pasal 29 yang melarang pengiriman ancaman melalui media elektronik, serta pasal 45 ayat 3 hukuman untuk perilaku penghinaan atau pencemaran nama baik dalam media elektronik. Adapun cyberstalking yang sudah diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 29 dan pasal 45B Undang-Undang ITE yang melarang mengirimkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti orang lain melalui media elektronik, dan juga pasal 32 ayat 1 dan 2 yang melarang pengambilan atau penyebaran informasi pribadi tanpa izin, serta pasal 26 ayat 1 yang menjamin hak atas perlindungan data pribadi termasuk terhadap penyalahgunaan data dalam cyberstalking. Selain itu, Undang-Undang ITE, cyberbullying dan cyberstalking juga bisa dikenakan pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jika melibatkan anak-anak sebagai korban. Dampak cyberbullying dan cyberstalking bisa sangat serius. Banyak korban mengalami stres, depresi, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Sebabnya, hukum telematika dibuat untuk melindungi korban. Hukum telematika berfungsi untuk melindungi korban dari dampak negatif kejahatan cyber, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku agar ada efek jera. Selain itu, hukum telematika bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan adanya peraturan yang jelas, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia digital, serta memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan secara daring. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam dunia cyber agar tidak menjadi korban maupun pelaku dalam kejahatan digital. Sanksi yang akan diterima bagi pelaku cyberbullying dan cyberstalking: jika seseorang menyebarkan informasi pribadi tanpa izin dan merugikan korban, itu bisa dijerat dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta. Selain itu, jika cyberbullying mengandung unsur ujaran kebencian atau penyebaran hoaks, maka bisa dijerat dengan pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Sementara itu, cyberstalking dapat dijerat dengan pasal 29 UU ITE yang mengatur tentang ancaman melalui media elektronik dengan hukuman pidana 4 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta. Jika pelaku menyebarkan data pribadi korban tanpa izin, maka dapat dikenakan pasal 32 UU ITE dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Adapun langkah-langkah pencegahan cyberbullying dan cyberstalking diantaranya: yang pertama, lindungi informasi pribadi, jangan bagikan data pribadi sembarangan dan atur privasi akun. Yang kedua, laporkan dan blokir. Jika mengalami atau melihat cyberbullying, segera laporkan dan blokir pelaku. Dan yang ketiga, pelajari hukum yang mengatur kejahatan cyber di Indonesia, seperti sanksi informasi dan transaksi elektronik dari Undang-Undang ITE. Dengan memahami hukum ini, kita bisa mengetahui hak kita sebagai pengguna internet, serta konsekuensi hukum bagi pelaku cyberbullying dan cyberstalking. Dan keempat, tetap tenang dan kumpulkan bukti-bukti, jangan membalas dengan emosi, simpan bukti itu untuk tindakan lebih lanjut. Yang kelima, bijak bermedia sosial, hindari menyebarkan atau ikut serta dalam tindakan cyberbullying. Dan yang terakhir atau yang keenam, gunakan fitur keamanan, aktifkan pengaturan privasi dan filter untuk melindungi diri. Dengan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, kita bisa menciptakan dunia digital yang lebih aman dan positif. Cyberbullying dan cyberstalking adalah ancaman nyata di dunia digital. Kita harus berhati-hati dalam berinternet dan harus menghormati orang lain. Hukum telematika di Indonesia melindungi korban dan memberikan sanksi kepada sang pelaku. Laporkan jika melihat korban atau melihat kasus cyberbullying. Mari menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.